Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiwit Agus Triyanto pada mata kuliah Komputer Pembelajaran SD. Pada materi pembahasan yang keempat ini, kita akan membahas mengenai media pembelajaran menggunakan Microsoft Word. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat media pembelajaran berbasis blog atau berbasis web. Oke, tujuan dari pembahasan kali ini adalah nanti kalian sebagai mahasiswa dapat memahami kalau Microsoft Word itu dapat digunakan untuk mengelola teks. Nah, untuk membuat berbagai macam jenis dokumen, misalnya laporan kerja, surat. Nah, terus di Microsoft Word ada juga namanya Word Art. Word art ini kalau kita ingin membuat sebuah teks tulisan yang artistik. Terus ada equation. Equation ini kalau kita ingin membuat sebuah rumus-rumus. Nah, rumus-rumus matematika di dalam dokumen yang kita buat. Terus ada clip art and picture. Clip art ini kalau kita ingin menambahkan gambar dua dimensi di dalam dokumen yang kita buat. Terus yang terakhir kita akan bahas tentang layout ya. Jadi nanti mahasiswa dapat memahami bagaimana cara mengatur layout paragraf, layout teks di dalam sebuah dokumen atau halaman Microsoft Word. Oke, Microsoft Word sendiri itu merupakan bagian dari Microsoft Office. Kalau secara definisi, Microsoft Office adalah sebuah perangkat lunak aplikasi perkantoran yang di dalamnya bisa berupa Microsoft Word untuk mengolah kata, mengolah teks, ada Microsoft Excel untuk mengolah angka, ada Microsoft PowerPoint untuk membuat slide presentasi, ada Microsoft Outlook untuk memanage email, ada Microsoft Access untuk membuat database. Dan Microsoft Office ini itu dirancang untuk dijalankan di dalam sistem operasi Microsoft Windows. Ya, versi terbaru dari aplikasi Microsoft Office itu adalah Office 16 atau Office 2019. Office 2019 sendiri itu resmi diluncurkan pada tanggal 24 September 2018. Oke. Untuk Microsoft Word, nah itu tadi sudah kita bahas sekilas. Kalau Microsoft Word merupakan sebuah aplikasi untuk mengolah kata, mengolah teks. Ya, di Microsoft Word ini kita dapat melakukan pengolahan kata. Ya, pengolahan kata ini dapat kita membuat suatu dokumen, laporan kerja, membuat surat. Ya, di dalamnya bisa kita atur paragrafnya, fontnya, warna, background, terus layout. Gitu. Microsoft Word sendiri itu resmi diterbitkan atau lahir pada tahun 1983. Microsoft Word itu dapat kita sebut juga dengan Microsoft Office Word atau Word. Pada versi yang terbaru disebut dengan Word saja. Terus untuk fungsi dari Microsoft Word ada beberapa. Yang pertama, dengan menggunakan Microsoft Word kita dapat membuat dokumen dengan mudah dan cepat. Nah, dokumen tadi sesuai kebutuhan kita ingin membuat apa? Ingin surat lamaran misalnya, atau ingin membuat laporan kerja, membuat makalah, membuat buku, dapat kita lakukan. Terus yang kedua, Microsoft Word dapat kita gunakan untuk mengubah atau mengedit dokumen secara cepat dan mudah. Jadi misalnya kita mendownload suatu dokumen, ya, suatu template. Ya, terus kita harus mengeditnya, itu sangat mudah sekali. Terus yang terakhir, Microsoft Word itu dapat kita gunakan untuk memformat dokumen. Ya, jadi sebuah tulisan yang kita buat menggunakan Microsoft Word bisa menghasilkan tulisan yang rapi, baik, dan informatif. Terus ini ada beberapa fitur umum dari Microsoft Word. Yang pertama adalah WYSIWYG atau what you see is what you get. Maksudnya apapun yang kalian tulis,
yang kalian buat di Microsoft Word, ketika dicetak hasilnya akan tetap sama saja. The what you see is what you get. Apa yang kalian ketik, apa yang kalian buat, hasilnya akan sama ketika kalian cetak. Terus yang kedua ada fitur namanya dia spell check. Ya, di sini digunakan untuk mengecek ejaan dari tulisan yang kalian buat. Ya, manfaatnya dengan spell check ini dapat menghindari kesalahan ketik atau typo istilahnya. Terus yang ketiga ada format teks. Ya, di Microsoft Word kita dapat melakukan pengaturan jenis font, warna font, ukuran, style, dan lain-lainnya. Terus kita juga dapat melakukan format dokumen. Ya, format dokumen ini kita bisa mengatur untuk layoutnya, ya, marginnya, paragraf, ya, kolom, warna background, watermark, dan lain-lain. Terus fitur yang terakhir ada add-in, add-in atau add-on ya. Di sini maksudnya di Microsoft Word dapat terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Misalnya terintegrasi dengan aplikasi PDF Creator ya, atau PDF Viewer. Ya. Di Word sekarang sudah bisa membuka file PDF maupun mengkonvert menjadi file PDF. Terus untuk ekstensi ya maksudnya, ekstensi file dari dokumen Word ada dua macam. Ekstensi ini merupakan sebuah huruf angka kombinasi teks tulisan yang berada di paling belakang dari sebuah dokumen. Ketika kalian menggunakan Microsoft Word 2007 dan di bawahnya, nanti ekstensi file kalian adalah .doc. Sedangkan ketika kalian menggunakan Microsoft Word 2010 ataupun di atasnya, kalian akan mendapati ekstensinya docx. Ya, jadi ada dua macam, .doc sama .docx. Kalau .docs ini untuk versi 2007 ke bawah, sedangkan .docx itu untuk versi 2010 ke atas. Terus lebih baik gunakan yang mana? Ya, kita gunakan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita memilikinya Microsoft Word yang versi jadul, ya langkah baik kita menyimpan dengan yang 2007 atau .doc. Dan .doc ketika dibuka di versi Word yang terbaru, dia tampilannya tidak akan terlalu berantakan, akan lebih rapi. Beda kalau kita menyimpannya dengan .docx, nah dengan versi terbaru, tapi ketika kita buka dengan versi yang jadul .docs, maka nanti tampilannya akan sedikit berantakan. Terus berikut ada berbagai manfaat dan kegunaan dari Microsoft Word. Yang pertama itu kita dapat membuat dokumen yang dapat dicetak dengan mudah. Nah, dokumen yang dapat dicetak dapat berupa surat maupun laporan kerja. Yang kedua, kita dapat mencetak buku dengan berbagai macam format yang sudah disediakan. Yang ketiga, kita dapat membuat suatu dokumen yang profesional, ya, karena tampilannya akan informatif dan interaktif. Yang keempat, kita dapat membuat dokumen ilmiah dengan ada referensi, daftar pustaka, sitasi. Jadi permudah kalau kita ingin membuat suatu dokumen ilmiah. Terus yang keempat, ada beraneka macam template yang disediakan pada dokumen Microsoft Word. Terus yang keenam, Microsoft Word itu terkoneksi dengan SkyDrive. SkyDrive ini maksudnya Microsoft Word terkoneksi secara online. Nah, dia menggunakan teknologi cloud. Jadi dimanapun dan kapanpun dapat kita akses menggunakan SkyDrive. Terus yang ketujuh, Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat mail merge. Mail merge ini maksudnya adalah membuat surat massal. Satu desain surat dapat kita gunakan untuk berbagai macam tujuan. Terus berikut adalah tampilan awal dari Microsoft Word 2019.
Nah, warna dasarnya adalah biru untuk Microsoft Word 2019. Terus ini ada pengaturan layout dokumen, ya, page atau page layout itu merupakan pengaturan tata letak untuk dokumen yang berfungsi untuk mengatur halaman, memberi warna background, mengatur margin maupun mengatur kolom. Terus di Microsoft Word dapat juga melakukan format teks atau pengaturan tulisan atau teks pada dokumen, yang mana fungsinya untuk mengatur huruf, misalnya mengatur jenis huruf, misal contohnya Times New Roman, Calibri, Monotype Cursiva. Terus mengatur warna, mengatur ukuran, mengatur style. Style ini maksudnya ada style tebal, bold, miring, italic, ataupun garis bawah, underline. Terus dapat juga mengatur paragraf, ada penomoran, bullet and numbering, terus mengatur spasi, mengatur posisi perataan paragraf, maupun mengatur border. Terus di Microsoft Word ada namanya dia clip art. Clip art itu merupakan fitur dalam Microsoft Word yang memampukan pengguna untuk menambahkan unsur gambar 2 dimensi ke dalam dokumen kerja. Jadi kalau kita ingin menambahkan suatu gambar di mana gambarnya itu kita tidak memiliki dan kita ingin menambahkan gambar tersebut, kita dapat menggunakan clip art. Di Microsoft Word itu sudah menyediakan gambar-gambar tersebut. Cuman pada versi yang terbaru sekarang, pada Word 2019, clip art untuk menambahkannya diganti menggunakan online picture. Jadi kita clip artnya bukan bersifat lokal, bukan bersifat sudah ada di dalam Microsoft Word, tapi kita download secara online menggunakan fitur online picture. Terus ada juga di dalam Microsoft Word adalah Word Art. Word Art ini adalah fasilitas artistik yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mempercantik dan memperindah tampilan dari teks pada naskah. Selanjutnya ada equation. Equation adalah sebuah fitur Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat rumus-rumus matematika, persamaan, akar pangkat, kuadrat, dan jenisnya. Kesimpulan dari materi yang keempat ini adalah Microsoft Word itu adalah sebuah aplikasi untuk mengolah kata. Dengan menggunakan Microsoft Word, kita dapat membuat berbagai jenis dokumen. Misalnya tadi surat, laporan kerja, undangan, gitu. Terus di Microsoft Word itu memiliki beraneka macam fitur. Dan Microsoft Word ini dapat sangat mempermudah pembuatan dokumen dalam kegiatan sehari-hari ataupun pekerjaan kantor. Oke, tadi sedikit pembahasan tentang media pembelajaran menggunakan Microsoft Word. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang praktek, ya, praktek bagaimana membuat Microsoft Word sebagai media pembelajaran. Ya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.